Bayangkan, seorang anak muda Indonesia berdiri di grid, salah satu sirkuit paling menakutkan di dunia. Di depannya, puluhan pembalap terbaik dunia siap bertarung. Di belakangnya, jutaan harapan rakyat Indonesia ikut menunggu. Ia tidak start dari barisan depan, bukan favorit juara, bukan unggulan utama. Ia memulai balapan dari posisi ke-13. Namun apa yang terjadi? Beberapa menit kemudian di Mugello membuat banyak orang menahan napas. Sebuah insiden besar nyaris mengakhiri semuanya. Dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam, hanya sepersekian detik yang memisahkan mimpi dan bencana. Tetapi justru disitulah dunia melihat siapa sebenarnya Veda Ega Pratama. Bagaimana perjuangannya menghadapi tekanan, duel sengit, dan drama luar biasa. Saksikan kisah lengkap perjuangan Veda Ega Pratama di Mugello. Karena ini bukan sekadar balapan. Ini adalah cerita tentang keberanian, perjuangan, dan mimpi anak Indonesia di panggung dunia. Di bawah langit Italia yang cerah, di antara perbukitan Tuscany yang hijau, berdiri salah satu sirkuit paling bersejarah di dunia, Autodromo Internazionale del Mugello. Lintasan yang dikenal cepat, lintasan yang dihormati para pembalap, lintasan yang tidak pernah memberi kemenangan. Dengan mudah, hari ini, ribuan pasang mata tertuju ke sana. Namun bagi Indonesia, ada satu nama yang membuat jantung berdebar lebih cepat. Veda Ega Pratama, anak muda dari Indonesia, yang kembali membawa merah putih bersaing di panggung dunia. Ia memulai balapan dari posisi ke-13. Setelah sesi kualifikasi yang tidak mudah, meski tidak berada di barisan depan, Veda berhasil menembus kualifikasi kedua dan menunjukkan bahwa dirinya layak berada para pembalap terbaik Moto3 musim ini. Lampu start mulai menyala, 1, 2, 3, 4, 5, dan padam. Puluhan motor melesat seperti peluru. Raungan mesin memenuhi udara Mugello. Setiap pembalap tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri semuanya. Veda pun langsung berjuang dari tikungan pertama. Ia harus menghadapi tekanan dari kanan dan kiri. Moto3 bukan hanya soal kecepatan. Moto3 adalah seni bertahan hidup. Jarak antar pembalap seringkali hanya beberapa sentimeter. Satu gerakan terlambat bisa membuat posisi hilang. Satu pengereman yang terlalu agresif bisa menyebabkan kecelakaan. Dan di tengah kekacauan itu, Veda berusaha tetap tenang. Ia tahu balapan masih panjang. Ia tahu Mugello adalah tempat di mana kesabaran seringkali lebih berharga daripada keberanian yang terburu-buru. Lap demi lap berlalu, kelompok depan mulai terbentuk. Persaingan semakin ketat. Para pembalap saling menyalip hampir di setiap sektor. Veda terus mencari celah, tidak mudah. Bahkan hingga pertengahan lomba, ia masih berkutat di sekitar posisi ke-12. Namun disitulah mental seorang petarung diuji. Ketika hasil belum terlihat, ketika posisi belum berubah, ketika kerja keras belum menghasilkan apa yang diharapkan, banyak orang menyerah pada fase itu. Tetapi tidak dengan Veda. Ia tetap fokus, tetap menekan, tetap percaya. Sebab seorang pembalap tidak hanya berlomba melawan lawan, ia juga berlomba melawan keraguan dalam dirinya sendiri. Setiap putaran di Mugello terasa seperti ujian. Lintasan lurus panjang membuat motor-motor saling menempel. Slipstream menjadi senjata, keberanian menjadi modal, dan ketenangan menjadi pembeda.
Perlahan namun pasti, Veda mulai menemukan ritmenya. Motor Honda tim Asia yang ia tunggangi mulai terasa semakin menyatu dengan gaya balapnya. Ia mulai mendekati kelompok depan. Jarak semakin rapat, posisi mulai membaik. Penonton Indonesia yang menyaksikan dari rumah mulai berharap, mungkinkah ia kembali menciptakan kejutan? Mungkinkah ia naik lebih jauh? Mungkinkah podium masih mungkin terjadi? Pertanyaan itu terus berputar. Namun, Veda tidak memikirkan podium. Ia hanya memikirkan tikungan berikutnya, titik pengereman berikutnya, pembalap berikutnya yang harus dilewati. Karena pembalap besar tidak memikirkan hasil terlebih dahulu. Mereka fokus pada proses, dan hasil akan mengikuti. Memasuki lap-lap akhir, ketegangan meningkat. Kelompok depan semakin rapat. Setiap pembalap tahu bahwa beberapa lap terakhir akan menentukan segalanya. Kemudian datanglah momen yang membuat banyak orang menahan napas. Saat balapan menyisakan 2 lap, terjadi drama besar. Massimo Quilas kehilangan grip ban ketika memasuki tikungan. Situasi itu sangat berbahaya. Dalam kecepatan tinggi, insiden kecil bisa berubah menjadi kecelakaan besar. Veda berada sangat dekat dengan kejadian tersebut. Hanya sepersekian detik yang memisahkan keselamatan dan bencana. Namun refleksnya bekerja luar biasa. Ia berhasil mengendalikan motornya. Ia berhasil menghindari insiden yang bisa saja mengakhiri balapannya saat itu juga. Disitulah kualitas seorang pembalap terlihat. Bukan saat lintasan kosong, bukan saat semuanya berjalan sempurna, melainkan ketika keadaan kacau, ketika keputusan harus diambil dalam hitungan sepersekian detik, dan Veda berhasil melewatinya. Balapan berlanjut. Kini hanya tersisa sedikit waktu, sedikit lap, sedikit kesempatan. Tetapi semangatnya tidak berkurang. Ia terus menyerang, terus mencari ruang, terus berjuang. Karena setiap poin di Moto3 sangat berharga. Karena setiap posisi bisa menentukan klasemen musim. Karena setiap balapan adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki talenta besar. Lap terakhir tiba. Suara mesin meraung semakin keras. Para pembalap mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tidak ada lagi yang disimpan. Tidak ada lagi strategi. Yang ada hanya keberanian. Yang ada hanya tekad. Yang ada hanya keinginan untuk mencapai garis finish secepat mungkin. Veda ikut dalam pertarungan itu. Ia berusaha memecah rombongan depan. Ia mencoba mencari celah terakhir. Namun persaingan Moto3 begitu ketat. Semua pembalap memberikan kemampuan terbaik mereka. Dan ketika bendera kotak-kotak akhirnya dikibarkan, Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Mungkin bagi sebagian orang itu hanya angka. Posisi 8, bukan podium, bukan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang memahami perjuangan di baliknya, hasil itu memiliki arti yang jauh lebih besar. Dari start posisi ke-13, bertarung di lintasan tercepat, menghadapi tekanan para pembalap Eropa, selamat dari momen berbahaya, dan tetap membawa pulang poin penting. Itu adalah hasil dari kerja keras, hasil dari disiplin, hasil dari ribuan jam latihan yang tidak terlihat. Hari ini Veda memang belum berdiri di podium Mugello. Namun ia kembali menunjukkan sesuatu yang lebih penting, konsistensi, mentalitas, dan keberanian untuk terus berkembang. Hasil finish ke-8 juga membuatnya tetap berada di papan atas klasemen Moto3 musim 2026, mempertahankan posisi ke-5 dan terus menjaga peluang untuk
bersaing lebih tinggi sepanjang musim. Perjalanan masih panjang, musim belum selesai, masih banyak sirkuit yang akan dilalui, masih banyak tikungan yang harus ditaklukkan, masih banyak mimpi yang menunggu untuk diwujudkan. Tetapi hari ini, dari Mugello, dunia kembali melihat satu hal, bahwa Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton. Indonesia kini ikut bertarung. Indonesia kini ikut diperhitungkan, dan salah satu nama yang membawa harapan itu adalah Vida Ega Pratama. Seorang anak muda yang terus berani bermimpi, terus berani melawan batas, terus berani membawa merah putih melaju kencang di panggung dunia. Dan selama semangat itu masih menyala, perjalanan luar biasa ini belum akan berhenti. Vida Ega Pratama terus menulis kisahnya, satu lap, satu balapan, satu mimpi besar pada satu waktu.